Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis putusan 23P garis miring HUM garis miring 2022 mengenai kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafli Fatur Rahman Kurnia Fajri dengan NPM akhir 223. Perkenalkan, nama saya Fahmi Munandar dengan NPM akhir 144. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahma Permatasari dengan NPM akhir 045. Perkenalkan, saya Dios Digata Nugraha dengan NPM akhir 159. Perkenalkan, nama saya Krisma Dwi Angeli Tambunan dengan NPM akhir 079. Nah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama ada permohonan uji material diajukan oleh kelompok masyarakat adat dan petani yang merasa hak-hak dan tanah mereka terancam. Yang kedua, fokus pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 17 tahun 2021. Selanjutnya ada kekhawatiran regulasi memberikan kekuasaan bagi korporasi untuk mengambil alih lahan yang seharusnya dikelola oleh masyarakat adat dan petani kecil, namun mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa yang menjadi asal keberatan terhadap pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 17 tahun 2021. Yang kedua, bagaimana analisis putusan nomor 23P garis miring HUM garis miring 2022 dalam penegakan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dalam kebijakan agraria. Yang ketiga, bagaimana penerapan hukum dari putusan tersebut terhadap peraturan agraria dan kepentingan masyarakat yang terdampak. Berikutnya adalah pertimbangan hukum dari keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji material sebagian. Aspek hukum yang ditekankan, yaitu peraturan yang diuji harus dilihat dalam kerangka hukum agraria nasional yang diatur dalam UU PA nomor 5 tahun 1960. Tanah yang memiliki fungsi sosial yang harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hak masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan tidak boleh dirugikan oleh regulasi yang memberikan keuntungan lebih besar kepada korporasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kesesuaian dengan nilai Pancasila. Nilai Pancasila yang relevan dengan putusan tersebut adalah sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial, distribusi lahan, dan sumber daya harus dilakukan secara adil dan merata. Putusan ini mencerminkan komitmen untuk menghindari ketimpangan sosial, terutama di wilayah pedesaan. Oke, kemudian dampak hukum. Kami menyoroti 2 poin daripada dampak hukum ini. Yang pertama adalah implikasi putusan dan juga dampak sosial. Pertama, implikasi putusan, kami merasa bahwa dampak hukumnya adalah memperkuat perlindungan hak masyarakat adat dan petani kecil, menjadi presiden atau contoh dalam penegakan hukum agraria yang berkeadilan, mendorong revisi kebijakan agraria yang lebih inklusif dan adil, seperti mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan, hingga penguatan daripada UU PA nomor 5 tahun 1960. Yang terakhir adalah dampak sosial. Kami merasa bahwa dampak sosialnya adalah mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada tanah untuk kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya bagian rekomendasi. Evaluasi kebijakan agraria, perlunya revisi peraturan agraria untuk memastikan keselarasan dengan nilai Pancasila dan hak-hak masyarakat. Peningkatan perlindungan, mendorong perlindungan lebih besar terhadap masyarakat yang secara historis terpinggirkan. Memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya agraria. Kemudian yang selanjutnya kesimpulan, putusan nomor 23P garis miring HUM garis miring 2022 menjadi langkah penting dalam penegakan keadilan sosial dan pelindungan hak masyarakat dalam kebijakan agraria. Menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam pengelolaan tanah. Berikut adalah referensi kami untuk menyusun makalah serta PowerPoint.
Maka dari itu, selesai sudah presentasi dari kelompok 3 pada hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.